Sebagai Bapak Gembala, ya Gembala umatnya, kita terima. Yang Yesaya 9 ayat 6. Karena Yesaya 9 ayat 6 ya, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja Damai, Sar Salom, El Gibor, ya, Wonderful Counselor, dan Abiat, kita terima karena itu gelar buat Mesias. Dalam arti dia adalah gembala umatnya, umat Kristen yang percaya kepada dia. Ya karena Afiat Yesus bukan adalah kepala gembala. gereja. Afiat itu Gembala bro, Papa. bro baca bukunya Targum Yahudi pun mengatakan itu gelar untuk Mesias. Iya, Afiat Abraham bukan ibnu gembala. Ezra Afiat itu itu Papa. mengatakan itu gembala. Abraham ibnu Ezra bro nggak baca Targumnya ini Iya, kalaupun bro lari ke gembala, yang menjadi gembala Yahudi. ya Bapak itu Yotefakel Jadi itu. kekristenan maupun Kristen. Enggak, itu gelar sang Mesias bro, baca di Targum. Semua orang Yahudi mengatakan itu adalah gelar untuk Mesias, sang Mesias. Iya, Jadi Afiat nggak ada bukan berarti presiden yang gembala. mengatakan bahwa Afiat tidak pernah ya diartikan gembala. ampun Afiat dibilang itu gembala. Bapak. Gimana sih? Itu eksegesis itu bro. Kalaupun diartikan gembala, Iya Yotefakel Bapak yang juga baik dalam gembala. arti dia sebagai gembala, itu gelar Mesias. Lah iya, memang Yotefakel yang Raja yang gembala. damai itu mengembalakan umatnya sebagai karena di mana di perjanjian lama Aduh. Bapa yang menuntun Udahlah, nanti kapan itu Bro Kaisar Elohim besok ya? yang menuntun umatnya disebut sebagai Bapa Besok ya. juga nggak masalah itu. Oke, Iya. nanti dikabarin ya besok jam berapa. Nggak, besok kan bro sama Justin. Nanti aku kan sudah janjian sama Justin sama nanti atur sama Justin. Aku nanti masuk bro. Yo wes, Nah oke. terus yang kemarin bro debat sama Charlie aku nggak tahu bro. Aku Loh, nggak kan dikasih kita tahu, sudah nggak dikasih tahu. janjian. Waktu kita debat, selesai debat kita Mm-mm. bilang, saya bilang kan besoknya kita topik ini kan, kita ajukan kan topik itu. Masa bro nggak nyimak? Tapi kan nggak ada konfirmasi, belum ada konfirmasi. Bro bilang kan Loh, besok-besok kan kita akan saya sudah melakukan hal yang sudah sama. diucap. Ya. Ya kalau saya nggak datang kan saya ingkar janji bro. Oh iya, makanya saya karena nggak belum confirm dan saya juga nggak ada Nah yang ya ngasih udah, kabar. berarti Sebenarnya bronya si yang Charlie kan. nggak nangkap Tuh. apa yang saya bilang gitu bro. Iya iya iya. Tahu-tahu saya lihat videonya tadi. Sudah berarti tadi malam nih. Ya udah bagus lah. Iya itu Ya. Charlie pelongo itu bro, aduh mau dibantuin Pras nggak mau. Aku belum nonton sampai habis sih. Aduh nggak nyambung bro, nggak enak saya diskusi dengan orang yang gak nyambung. Kalau nggak nyambung saya sudahi, nggak enak, Ya no nggak ada comment lah bro. nilainya. No Nanti comment. adanya nyerang pribadi. Iya kebanyakan nyerang pribadi semalam, tapi Karena saya aku ya belum oke nonton. maklum lah karena dia mungkin belum kuasai itu. Oke lanjut teman-teman. Oke. Ya kalau materinya selesai aku nih. Yang Gimana? dimaksud dengan ala Bapa. Oh Dapat iya. Ya bagus lah. Saya sih berharap Justinnya jangan hanya mentok di ini. Ya kalau di TikTok gimana? Di roomnya si KTV aja. Jangan, aku nggak mau lah, bro. Nanti aku di framing seolah-olah aku melaga-laga antar ini loh. Aku yang di DM Oh, loh. Kok oh kamu iya nih iya tempat iya. laga-laga orang-orang kita katanya. Aku Iya iya salahkan bro, iya beban iya. di saya dong. Oh begitu ya. Iya, Nah, siapa yang menyalahkan? DM tuh banyak masuk, nggak mau aku. Makanya kita aku Oh, arahkan ke Zoom, tempat berserah kita ngumpul iya. bareng-bareng. Jadi Jangan kawan-kawan pernah ya, ke sana. kawan-kawan, kita meskipun berbeda pandangan soal iman, kita secara kemanusiaan tetaplah kawan, tetaplah sahabat. Soal pandangan iman boleh berbeda, ya. Janganlah jadikan sesuatu yang kita berbeda ini jadi permusuhan. Saya melihat ada kawan-kawan Iya, lain itu jadi permusuhan loh. Saya kebencian. nggak suka. Salah, salah itu. Mending nggak usah ikut debat lah. Kalau masih begitu,
Iya, masih levelnya masih Host, seperti itu, nggak dolop minta usah. dinaikkan host, dolop. Wih, dolop, Siapa bang? modalism. Alah. Enggak, bagusnya kalau bisa kan, saya kan udah pernah masuk Zoom-nya si Berserah. Kita Hmm, kumpul hmm, sana apa-apa, ayo. Rame-rame kita semua bersuara, semua memberikan pendapat, adil dalam memberikan pendapat. hmm. Jadi semua, jadi jangan nanti ada yang di belakang-belakang, aku nggak ikut ini. Oh ya udahlah. Itulah gunanya itu untuk itu. Ayo kita bersuara semua di situ. Muat nggak? Kalau memang muat, kita ke sana semua. Itu tadi tujuannya itu. Amang Vivo silakan. Kenapa Ada diam Maliki? opung. Kenapa Maliki? Kenapa Ada diam? opung Lanjut. pipo. Lanjut. Kenapa Anda diam? Siapa? Anda? Tadi Anda saya dengar Anda begitu vokal. Oh iya, tadi lagi tentukan topik untuk mau diskusi. Ah, ah. Diskusi apa tuh? Topiknya ini apa konsekuensi percaya Yesus itu Bapa dan apa konsekuensi menolak Yesus itu Bapa. Nah, itu. Menarik. Kan? Udah gue share. Boleh, Si boleh. Justin. Nanti kebarin ya Bro Kaisar ya. Kabarnya kemana? Kebarinnya? Di tempat siapa bang? MIC kah? PVC. Oke. Siapa ya? Nanti Saya kirim nggak ada. linknya lah bang Kaisar. Aku minta lah linknya bang. Saya nggak ada yang Udah cek. kawan-kawan ini. Saya nggak punya nomor kawan-kawan Tritung. Oh, Bu Benhur masih punya nomor saya? Bro? Ada. Oh Gua masih iya. punya. Ke Benhur aja. Jam Nah. berapa besok ya kira-kira ya? 7 ya? Ya kondisikan jamnya si Justin. Nanti kalau kita tentukan, kalau dia banyak alasan kan nggak jadi diskusinya nanti. Saya sih siap aja, sih yang penting malam. Oke. Iya, udah aku chat si Justin jam berapa bro besok, sekalian ngingetin dia. Minta dia ya tentukan jamnya. Jangan kita. Iya, Oke. belum dibalas. Oh. Kalau udah dibalas ntar langsung ku ngomong sekarang. Shalom Pipo. Salam Pak. Salam Kaisar. Bro. Apa kabar? Baik. Udah masuk saya Maliki jadi diam. Kenapa Anda diam Maliki? Apa yang mau dibahas? Pak Pipo jangan terlalu overacting lah. Gak ada yang saya takuti dengan Pak Pipo. Saya hanya menghargai Pak Pipo itu yang dituakan. Begitu aja Pak Pipo. Jangan terlalu berlebihan. Tua Pak. atau muda. Bukan nggak berlebihan. Kalau saya masuk Anda jadi apa? Aku tengok. Nggak boleh bicara. Bukan, Anda- nanti kalau kita diskusi, coba berapa kali kita diskusi, apa pernah nyambung, Opung Pipo? Enggak pernah kan? Ya, menurut Anda kan nggak Iya. nyambung karena standar pemikiran Anda kan mana saya katakan Nah, ya? kemarin saja kita bahas tentang Trinitas. Nah, saya mau jelaskan secara etimologi. Pak Pipo apa yang jelaskan? Enggak ada. Tapi membantah. Harusnya begini Pak Pipo. Orang itu kalau berdiskusi, mengkoreksi, mengkanter, itu harus ada data pembanding. Ini loh data saya. Bukan hanya berlindung dengan data orang, argumen orang yang diserang. Lalu Pak Pipo tidak punya argumen. Nah kalau begitu itu adalah orang-orang yang dulu waktu saya di Makau, Hong Kong sana, orang seperti itu langsung ditembak di tempat karena dianggap tidak berguna. Begitu Pak Pipo. Enggak, karena pemahamanmu hanya sebatas itu. Anda nggak pernah tahu apapun di dalam yang di luar. Oh. Kamu kan sesuatu yang kamu pelajari. Kalau saya katakan Anda itu hidup di bawah satu tempurung. Hanya itu dan itu. Sebatas itu Anda tahu. Jadi Anda tidak boleh referensi dari mana. Itu makanya kita harus luas secara berpikir tentang kekristenan. Jangan terfokus apa yang Anda pelajari. Hanya itu aja. Yang dipelajari orang pun banyak.
nggak pernah Anda dengar. Satu, Pak Pipo nggak pernah, mungkin saya katakan begini, yang pernah saya katakan, baik di room Muslim, baik di room Kristen, nggak pernah dia dengar, nggak pernah dia tahu. Muncul dari Pak Pipo, tapi Anda nggak terima, mungkin itu barangkali ya silakan. Tapi paling tidak menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Nah, itu jadi supaya Anda itu pakai nalar dulu sedikit, menangkap apa yang dikatakan orang. Oke. Saya Masalahnya tahu begini. sampai Masalahnya saya begini, tahu yang Opung. kamu enggak sini loh. Saya tahu apa yang Anda utarakan itu, bukan kayak saya tahu, lebih tahu saya apa yang Anda pahami, yang tahu katakan itu, Anda tahu itu. Kira-kira saya seperti itu. Bapak Tua, Nah itu, silakan nanti bro. kita mau diskusi, katanya nanti malam ada dari Bang Kaisar, mungkin kita gabung di Zoom-nya mereka lah nanti di EBC, Bapak Tua. Aku juga ikut kok nanti. Kaisar, besok malam ya, bukan malam ini kan? Besok malam. Malam Ya? ini lah bagusnya, lebih cepat, lebih baik, ya kan? Hah? Malam ini? Just ngomongnya besok. Oh besok. Oh ya, oke. Iya, ya supaya saya jadwalkan juga. Anda begini, saya melihat, saya menghargai Kristen siapapun dia, saya hormati, saya hargai dia. Kalau udah menjurus kepada Yesus, saya keyakinan saya bisa ke surga, iya pasti. Tapi kalau sudah membuat narasi dan itu terlalu tinggi dari di luar Alkitab, saya akan masuk. Termasuk Anda Siluga, mungkin saya lah satu-satunya yang pernah bisa mendiamkan Siluga. Ya, Anda pun saya lah mungkin yang pernah mendiamkan Anda berapa kali. Sekarang siapa? Ada lagi satu orang lagi yang mau saya diamkan. Jangan terlampau yang didengar orang, di Leto atau siapapun. Kalian itu jangan terlalu tinggi bicara tapi tidak paham, tidak ngerti. Itu maksud saya. Oke. Ya sebenarnya Opung yang nggak sadar, Opung sedang membicarakan pribadi Opung. Yang narasi siapa? Opung kan hanya semua narasi. Tidak ada, kita buktikan bahwa data. Opung hanya apa? Narasi aja. Opung hanya berlindung di balik argumen orang. Opung itu sifatnya sama seperti Rocky Gerung, ya, hanya bisa mengkritik, tetapi tidak ada solusi dari kritikan itu. Begitulah Opung. Bukan nggak ada solusi, tapi Anda nggak bisa menangkap karena Anda tidak sampai ke sana. Aduh. Itu nih, itu betul. Lah, Nah, bagaimana Anda saya itu bisa kesana, nangkap jadi Anda ke tidak bisa sana? menangkap. Gini Opung, bagaimana saya bisa menangkap ke sana kalau yang Opung pertontonkan itu hanya narasi? Apa-apa pernah Opung bawa data? Nggak ada kan? Narasi doang yang dipertontonkan. Begitu Opung. Jadi Opung sebenarnya sedang mensekat diri sendiri. Kalau begini, itu yang tidak disadari itu. Enggak, dengar, saya tidak bisa narasi-narasi apapun itu di luar Bibel, maka saya tidak bisa bicara. Ingat kata-kata saya. Kalau saya mau dengan siapapun, bahkan ke room Muslim, Anda kan dengar saya di room Muslim siapapun. Sekarang saya orang itu kan nggak bisa menerima saya. Akhirnya dimaki-maki saya terakhir sama si saya tantang lagi siapa. Anda dengar itu mungkin? Saya nggak tahu. Nah, sekarang Andi begini. saya tantang, dengar. Oke. Semua saya tantang tentang diskusi. Akhirnya saya nggak bisa lagi masuk ke komal mereka, ya silakan masing-masing. Nah, Bahkan sekarang ke komal Kristen, dengar. Sekali lagi, bahkan ke komal Kristen pun sebentar lagi saya akan tidak bisa diterima. Anda terima mungkin barangkali. Oke, Saya seperti itu. oke, Kenapa itu terjadi? Karena kebiasaan kita barangkali hanya sebatas itu. Nggak boleh kita menerima orang lain di luar yang pernah kita ketahui, yang pernah kita pikirkan. Jadi kita terkop di suatu pengetahuan tentang kekristenan itu, maka itu terolah di dalam kita. Hanya sebatas itu. Kalau ada orang lain memaparkan dari sisi yang lain, kita terima, maka kita tolak itu. Jadi itu tidak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena saya pun belajar, kita semua orang Kristen, siapapun dia harus belajar dan belajar. Oke, nah sekarang saya tanya Opung ya. Opung percaya Yesus itu Bapa? Sebelum kamu lahir saya sudah percaya itu. Nah, kalau Opung percaya Yesus Bapa, lalu apa yang mau didebatkan dengan saya? Saya berbasis data. Saya nggak tahu. Karena kata-katamu terlalu sering di komal Kristen, saya bilang apa itu namanya? Budak doktrin. Budak doktrin. Budak trinitas Anda katakan. Ya, nah sekarang bentar Opung. Oh, kita ada ini yang penganut trinitas. Trinitas yang benar yang mereka ini menolak Yesus Bapa. Opung itu trinitas KW. Serius, coba tanya mereka.
Trinitas Anda itu dari mana Anda tahu Trinitas? Nah, coba tanya. Ini ada Benur, ada Kaisar. Enggak, kamu dulu saya tanya. Aduh. Trinitas kamu pakai dari mana pengetahuanmu tentang Trinitas? Saya bukan penyembah doktrin. Jadi kenapa kamu katakan Trinitas, Buddha Trinitas? Dari mana kamu tahu Trinitas itu? Jangkauanmu bisa ke sana enggak? Gini ya, sebentar, saya luruskan ya. Opung kan percaya Yesus itu Bapa, lalu Opung berkata Opung Trinitas. Nah, Opung itu bukan Trinitas original, itu Trinitas KW. Original bukan original. Sebentar dulu, aduh. Dari mana? Ya. Dari Sebentar mana Anda dulu tahu lah. Trinitas itu? Dari sisi mana Anda tahu? Susah ya, Opung kalau bicara nggak bisa Bukan gantian ya kayak susah, gini. karena kamu menerangkan tidak ada akarnya, tidak ada dalilnya, dan tidak ada dasar apa kamu katakan. Begini Opung, gini, Trinitas yang ori itu menolak Yesus itu Bapa. Opung kan percaya Yesus itu Bapa dan Opung berkata Opung Trinitas. Itu bukan Trinitas original, itu Trinitas KW. Coba tanya kawan-kawan di sini yang lain, coba. Bukan, yang seperti Anda katakan di sekolah minggu pun udah ngerti kata-kata itu. Kenapa Anda bahas seperti itu lagi? Coba Bro Ben-Hur, coba jelaskan apa itu Trinitas. Apakah Trinitas menerima Yesus Bapa atau menolak? Coba jelaskan. Bukan menerima. Sebentar atau tidak. dulu Akar Opung, kita kamu- kasih bukan, akar kesempatan kamu yang mengatakan lain. Trinitas itu dari mana? Opung, kita kasih kesempatan orang lain bicara. Silakan Ben-Hur. Bukan. Memang saya pun dengar dulu baik-baik saya. Memang saya pun kok nggak apa-apa. Saya menghargai Anda, tetapi Anda kalau saya masuk, Anda itu nggak pernah bisa bicara kan akhirnya. Karena nggak kemampuan Anda untuk itu nggak bisa. Lalu Anda paparkan di mana-mana itu Buddha Trinitas lah, ini akan berdosa lah. Itu bukan pembahasan tentang kekristenan seperti itu, bro. Maka saya katakan nggak pernah kau tahu apa yang kau ucapkan. Kalau saya seperti itu menilai Anda, terserah Anda mau terima atau tidak. Udah saya katakan, mungkin maaf dulu serumah kepada kita semua yang ada di Komal ini. Hanya saya yang bisa menghancurkan si Luga karena dia terlalu tinggi. Pendeta HKBP ke neraka lah, saya udah ke sorga lah. Udah. Dengan kata-kata itu saya orang lain yang mendengar orang Kristen yang awam, saya tidak terima, maka saya masuk kepada dia. Saya tantang lagi dia. Akhirnya dia kan 2 kali gak pernah dia sanggup. Jadi ada kemiripan-kemiripan seperti itu, maka saya akan masuk. Kenapa? Mempertahankan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus. Supaya orang lain jangan mengetahui yang tidak benar itu. Itu maksud saya. Kenapa saya, kalau Anda masuk, saya masuk. Ingat itu kata-kata saya. Bahwa ingat Anda terserah Anda. Tapi kalau sudah melenceng dari situ, mari kita berpaut. Akarnya Alkitab, tidak ada yang lain. Buku apapun, buku apa hantu beliau itu semua buku-bukunya. Ada. Dasar dari yang tertulis di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita bahas itu. Bagaimana Trinitas di situ. Kalau kau bawa dari Trinitas dari Hong Kong, dari apa, ngapain itu kau bawa ke Alkitab? Itu memperkuatkan, iya, boleh-boleh aja memperkuatkan. Tapi jangan itu menjadi narasi itu membuktikan di Alkitab. Enggak. Iya, Alkitab itu membuktikan dia. Tuhan membuktikan dia ada dari Alkitab. Iya, Opung sebentar dulu, kita kasih kawan-kawan yang lain bicara, tidak Opung. pernah Alkitab dibuktikan apapun narasi di luar Alkitab. Nggak akan bisa. Maka jangan Anda bawa dari begini, data apa, ada hantu belau. Kan nggak gitu. Oke, udah Opung ya. Konsili apapun itu, dengar. Konsili apapun konsili itu bukan mereka menentukan Alkitab. Jangan. Nah, itu benar itu Opung, saya sepakat. Karena Opung di sini mereka itu percaya konsili. Itu Opung yang nggak nyambung dengan saya. Coba bentar dulu Opung. Pernah Anda dengan saya bicara, pernah ada saya bicara, Anda buat konsili dan begini. Nggak berlaku. Tapi kalau sekedar menguatkan, boleh aja memperkuatkan iman secara personal. Tapi bukan itu menentukan isi Alkitab, mengetahui Tuhan dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu tidak bisa, maka di luar itu tidak saya bisa. setuju, Opung. Itu saya setuju. Nah, masalahnya apa Tapi yang kau ambil Trinitas dari yang lain, dari versi yang lain. Trinitas Anda katakan dari buku-buku apa? Kan Aduh, kamu mengatakan dari itu sama Opung. saya. Opung ini masalahnya diskusi dengan Opung nggak pernah nyambung. Saya mengutip itu untuk membuktikan, bukan membuktikan apa yang saya imani, bukan tentang sejarah. Trinitas yang Opung Betul, imani. tapi Sebentar iya, dulu, dengar dulu. Kau ngomong apa kau itu? Mari kita buktikan di Alkitab. Trinitas itu bagaimana cara di Alkitab. Bentar dulu, Opung Pipo dengar dulu. Opung Pipo itu penganut Trinitas KW.
Trinitas original itu menolak Yesus Bapa. Pahami itu dulu. Itu ditanam dulu di dalam otak opung itu. Jadi Trinitas original. Sebentar dulu opung. Enggak, bunga kata-katamu enggak berkasih bunga original. Trinitas Aduh, Pak. original kau. Kamu ngomong apa itu? Nah coba tanya kawan-kawan di sini. Ah, opung itu Trinitas original atau KB? Coba tanya. Opung tanya sendiri coba. Enggak ada original, enggak ada kau Trinitas. Mana ada itu? Maka tentara Trinitas itu bagaimana alurnya itu di Alkitab? Mari kita bahas. Kalau kamu datang dari buku yang lain mengatakan Trinitas di Alkitab, itu baru kawe-kawe. Gimana caramu seperti itu? Tapi kalau ada itu paparan dari yang lain menguatkan sejarah, iya bisa-bisa aja. Tapi bukan itu patokannya. Supaya saya kembalikan pembicaraan Anda itu kepada kebenaran. Apa yang benar? Ya Tuhan. Siapa itu? Ya Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari Al-Bibel, dari Alkitab. Gak akan mungkin dari gunung sana, dari Cipes Sungai sana Anda tahu Tuhan. Kan enggak kan? Kalau Anda tahu Tuhan dari gua, dari mana itu berarti Tuhan Anda adalah gua. Tuhan Anda adalah sungai. Tuhan Anda adalah batu. Mengetahui Tuhan hanya dari Alkitab. Seorang Kristen. Itu memaparkan siapa dia, untuk apa dia, untuk bagaimana dia. Mau kemana akhirnya. Maka kita harus berfokus kepada Alkitab yang tulis di Alkitab. Kamu datang dari sana buku ini tahun segini. Beribu-ribu buku seperti itu. Tapi tidak pernah diterima orang Kristen. Di zaman Yesus nggak terima. Jangan kau salah. Lebih dari ganas dari situ waktu zaman Yesus. Ada. Tapi tidak diterima. Dan karena itu tidak ada manfaatnya bagi orang Kristen pada saat ini. Sekarang pun nggak ada. Manfaatnya Alkitab itu bacakan supaya orang mengerti. Dan paling tidak bisa mengubah kehidupan masing-masing. Karena itu yang berkuasa. Bukan buku yang sana berkuasa. Firman Tuhan yang berkuasa. Berulang-ulang saya katakan, firman Tuhan itu seperti mata dua pedang. Akan sampai ke sumsum dan ke ubun-ubun. Membongkar di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pribadi masing-masing. Di mana alurnya, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya. Opung Pipo dengar ya. Nah begini, Bapak Gereja mengatakan Yesus itu bukan Bapak. Opung Pipo sepakat nggak dengan Bapak Gereja? Bapak gereja yang mana Anda bahas? Nah ini sebentar, Opung Pipo kan nggak tahu apa-apa. Opung Pipo duduk manis, duduk diam, ya. Bapak gereja sebentar. Gereja apa yang kau mau bahas? Bapak gereja di dalam konsili mengatakan Siapa Yesus itu bukan. Bapak gereja? Nah tanya ke kawan-kawan di sini ini yang menolak Yesus Bapa. Coba Opung Pipo tanya. Nah coba, monggo silakan. Kalau membahas, mari ayat yang mana mau kita bahas kepada Anda dengan saya? Mari kita bahas itu. Ya udah, panggilin nah. Itu ada Ben Hur, ada Kaisar. Apa gereja Tuhanmu? Ya bukan saya tidak mengimani Bapak bergereja. Nah, di sini masalahnya ada yang mengimani Bapak gereja. Nah, itu. Jadi Opung Pipo itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah dengan saya. Opung Pipo salah paham aja. Jadi Bapak gereja di dalam konsili, sebentar dulu, dengarkan. Opung Pipo, Bapak gereja di dalam konsili itu menolak Yesus itu Bapa. Coba tanya mereka tuh. Siapa yang menolak? Tanya itu ada Ben Hur, ada Kaisar, coba diskusi Opung Pipo. Begini, Coba tanya dulu. Dengar saya teruskan dulu kepada Anda. Kalau ada pun itu menolak mau tahu bagaimana, itu jangan Anda masuk dari sana. Udah saya katakan mau tolak pribadi dia. Kan iya kan? Opung Pipo, jangan standar ganda. Opung Pipo, jangan kompromi. Kamu jangan yang standar ganda. Malah kamu yang lalu kamu katakan Trinitas itu adalah budak Trinitas. Itu salah, berdosa. Kan? Kalau menurut saya, dengar Maliki, orang Kristen tidak pernah merendahkan Yesus. Tidak akan pernah. Siapapun dia, kalau dia Kristen. Tapi pengetahuannya untuk menerima, itu boleh-boleh aja kekurangan, iya. Kamu selalu bejat orang Anda katakan itu kamu udah menghujat Yesus, kamu merendahkan Yesus. Kalau dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi personal dia tidak akan pernah untuk merendahkan dia Yesus. Tetapi pengetahuannya menerima itu mungkin belajar. Maka ada di dalam Alkitab ada yang bisa makan bubur, ada yang keras, bahkan ada yang nasi keras. Harus kamu ngerti itu. Pengetahuan saya tanya Opung Pipo. Sebentar. Opung dengar dulu. Opung dengar dulu. Kalau Kristen berkata Yesus bukan Bapa, itu merendahkan Yesus atau tidak? Tidak.
Tidak. Oh, standar ganda Tidak. itu, Opung. Karena jangkauan, kenapa saya katakan, dengar dulu, kenapa saya katakan, kenapa tidak merendahkan? Karena peparannya dan pengetahuan dia masih sebatas itu. Oh, gitu. Ya. Dan kalau kau enggak, Karuka Belas Burjas adalah budak Trinitas, budak Trinitas. Opung sadar gak? Opung itu Trinitas KW, Trinitas Ori. Coba tanya tuh Ben Hur, itu Trinitas Ori tuh. Inilah, makanya kamu begini bro, nggak boleh seperti saya katakan kepada Anda, nggak ngerti apa-apa di Alkitab, kalau menurut saya, nol. Saya nggak ngerti Opung ya. Coba jelaskan Nggak. Opung. Nol. Kalau Anda katakan seperti itu KW-KW, nggak akan ada orang Kristen seperti itu bro. Iya, Opung itu Anda. Trinitas KW. Coba tanya Ben Hur. Serius. Trinitas itu dari mana dasarnya Anda tahu? Nah, coba tanya Ben Hur dulu. Coba tanya. Saya nggak tahu. Udah siapa di Kombal KTP ini. Dari mana Marikil, Anda tahu nggak usah Trinitas? Kamu dibentur-benturin. Semua Trinitas itu sama. Oh, berarti Trinitas itu menerima Yesus Bapa begitu? Lah tadi saya udah jelasin Trinitas ke... itu bagaimana cara nalarmu menerima Trinitas? Iya betul Opung. Tadi saya udah jelasin ke Malikil. Malikil tidak bisa mencerna. Tadi apa yang saya katakan Yesus sebagai Bapa. Saya udah katakan sebagai gembala. Tapi Malikil nggak bisa. Makanya saya malas di TikTok. Saya nggak bisa menunjukkan yang data. saya tanya, Yesus itu Bapa bukan? Dulu sama si Opung selesaikan dulu. Bukan, saya tanya Ben Hur, Yesus itu Bapa bukan? Saya udah bilang dari awal Malikil. Apa? Apa yang Saya kamu bilang? jelasin sekali lagi ya, dengar Ya, ya. coba. Bukan, Jangan saya lagi ya. tanya. Kalau tanya Jangan, berarti jangan. kamu tidak mengerti. Ini dengar ya. saya tanya jelas ya, Yesus menurut kamu Bapa atau bukan? Pertanyaanmu pertama salah. Saya jawab mau nggak? Ini Ya, mau salah. standar ganda. Lah, jangan ketawa, saya jawab. Aduh. Pertanyaanmu salah. Aduh, salah. Saya pribadi. Jadi pertanyaan yang benar gimana coba? Mau dijawab nggak mau? Iya, pertanyaan yang benar gimana? Ya udah, mau dengar nggak? Iya, coba pertanyaan yang benar gimana? Oke, Kalau pertanyaan gini saya ya. Yesus itu Bapa itu salah. Nah, Apakah Yesus itu pribadi Bapa itu? Itu baru kamu bertanya saya benar atau enggak? Pribadi Bapa oke, itu. saya tanya, apakah Yesus itu pribadi Bapa? Nah, saya jawab bukan. Ah, Pak Vivo, sekarang tanya. Kenapa apakah alasannya? Yesus... Kenapa? Sebentar Saya dulu. dengar dulu, sebentar jangan dulu. Malikil. Sebentar Kamu dulu, nggak boleh. Pak Vivo, saya Bentar, tanya, nggak? apakah Yesus Kamu pribadi dengerin Bapa, dulu Pak Vivo? penjelasan saya secara lengkap, nggak bisa dijawab sepotong-sepotong itu karena kamu suka framing. Jadi begini Malikil ya. Tritunggal adalah fakta dalam menjelaskan dalam Alkitab bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam keesaannya itu adalah satu hakikat kealahan. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun dalam Benar, hipostasisnya atau ini yang benar. iya, Ini yang benar. hipostasisnya atau realitas konkret itu berbeda-beda, masing-masing memiliki kekasan namun tidak bisa dipisahkan Malikil. Ini Yang dimaksud benar, dengan Malikil. Ini yang kekasan benar. misalnya Ini yang dalam benar. penciptaan sumber adalah Bapa. Diciptakan melalui Ini yang Sang benar. Firman dan Oke, diberi oke, kehidupan. udah. Sebentar Malikil, diberi kehidupan dan diberi nafas kehidupan, topang kehidupan oleh Roh Kudus. Dalam karya keselamatan yang merencanakan keselamatan sesuai 1 Petrus 1 ayat 2 adalah Bapa, ya, yang menggenapi adalah Sang Anak, Sang Firman yang inkarnasi dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, ini yang benar. Ya. Ini yang Kemudian benar. Yesus sebagai Bapa di Yesaya 9 ayat 6, dia adalah sebagai gembala yang agung. Karena di Alkitab ya, di kitab Perjanjian Lama dikatakan ya, di misalnya Yesaya 22 ayat 21, aku akan mengenakan jubahmu kepadamu dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem. Ya. Oke, Banyak sudah. ayat-ayatnya ya. Oke. Di Mazmur, Bapa bagi anak yatim, Mazmur 68 ayat 5 sampai 6. Mazmur 103 seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ya. Amsal juga, Ayub, Oke. aku akan menjadi bapa bagi orang miskin. Sebentar udah. bro, sebentar. Makanya Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 11 sampai 14, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Oke, udah? dalam Dah. arti Yesus sebagai gembala yang baik, Yesaya 9 ayat 6 memenuhi dia sebagai gembala yang baik. Oke, Betul loh. sudah? Oke, sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya Pak Vivo. Pak Vivo percaya Yesus itu pribadi Bapa? Udah benar yang dibilang si Ben Hur tadi. Udah benar. Saya tanya Pak Vivo, Pak Vivo percaya Yesus pribadi Bapa?
Udah dibilang benar sih. Katakan tadi. Iya. Saya tanya sebentar dulu, Benur. Saya tanya Pak Vivo. Pak Vivo itu percaya Yesus itu pribadi Bapak? Udah dibilang dia tadi, kenapa lagi kau tanya-tanya saya? Ya saya tanya, saya tanya Pak Vivo. Baik. Gak usah dijawab Pak Vivo, itu Sebentar, cuman ini. sebentar. Dia emang Malikil gurunya Sebentar kita bukan. dulu. Bentar dulu. Bentar Pak Vivo. Sebentar Pak Vivo, dengar dulu. Aduh Pak Vivo. Pak Vivo dengar dulu. Ben Hur menolak. Diam. Ben Hur Kalau kau bicara dengan menolak. Alkitab, Nah, Pak Vivo standar janda kan? Nah, ayo. bukan gitu. Sebentar, Kalau kau bicara Bang Malikil, gini Bang Malikil. Aduh. Kau kan ini kan karena kau kan menjebak Pak Pivo ya kau ini. Jangan kau jebak-jebak dia lah, nggak boleh gitu. Bukan. Iya. Maksud Itu tadi kan saya. perkataan Bang Ben Hur itu udah benar. Kalau pertanyaanmu kan pertanyaan menjebak gitu loh masalahnya. Loh, kok menjebak sih? Saya tanya Pak Vivo coba Pertanyaanmu yang tolong dia. harus diperbaiki. Ini kan pribadi, kamu kan Oke, langsung diskusi yang teratur. Ya, Oke, apakah bila cara Pak dulu. Pipo, Bapak Yesus adalah Bapak, ya itu kan menjebak itu. Menjebak sih. Justru orang yang tidak mau takut ditanya dengan hal begitu, imannya suam-suam kuku, tidak Saya tanya tegas, balik tidak sekarang gentle. gantian Malikil, jangan kamu yang nanya oke. dulu. Bapak itu mati nggak? Iya, Yesus tubuhnya mati, Bapak. Heeh. Jadi Bapak mati. Nah, Iya, tubuhnya mati ya. Tubuhnya. Bapak Betul, mati, yang Bapak. ditanya Bapak itu, aduh. Heeh. Iya, Bapak itu kan gelar buat Yesus. Yesus itu Bapak, tubuhnya kan mati. Ah, ayo. Ya, kan kamu bilang Yesus adalah Bapak, berarti Iya. Bapak mati. Iya, tubuhnya mati. Rohnya meninggalkan tubuhnya mati, tubuhnya. Ha. Terus? Ya, Bapak itu mati kan? Bapak itu Iya, mati. Ya. tubuhnya. Ha. Betul. Terus? Apa? Udah, itu aja saya tanya. Tanya dong kayak Muslim. Berarti surga kosong. Begitu, tanya dong kayak gitu dong. Supaya saya jawab. Begitu bro. Nah, aku sudah tahu jawabanmu paling roh. Ya kan? Atau segini, kamu Yesus adalah sungguh-sungguh manusia bukan? Yesus benar. Bapa yang ada roh itu menyatakan diri dalam rupa manusia. Sungguh-sungguh manusia bukan? Iya, sungguh. Nah, sekarang saya tanya kamu balik. Sungguh manusia ya. Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya balik. Di mana Sebentar ayatnya dulu. Yesus adalah roh? Coba. Yesus yang dikandung Maria kan adalah roh. Itu Roh Kudus. Iya kan Tidak roh dikatakan tetap. yang dikandung, tidak dikatakan Yesus adalah roh di situ. Kamu jangan membaca Alkitab, baca Iya. Alkitab baik-baik. Coba Oke, baca ayat oke. Alkitab. Gini. Yang Roh Kudus itu kan sebutan bagi roh itu. Karena ada roh yang tidak Mana kudus. ayatnya Yesus itu adalah roh? Coba. Lukas berapa kamu bilang? Oke, di dalam contoh ya, Tuhan ada. Yesus sebagai roh. Saya tanya Yesus sebagai roh. Lah Tuhan itu kan roh, Allah itu roh bro. Ayatnya mana? Oke, Yesaya, Yohanes 4 ayat 24. Oke. Saya bantu kamu ya. Ya. Biar saya bantu kamu Malikil ya. Yo, 2 Korintus 3 ayat 17 coba. Iya, 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan Nah, saya adalah bantu roh. kamu. Ah. Nah, saya udah bantu itu, sudah baik hati saya bantu kamu. Kamu salah-salah sebut sebab Iya, saya kan sebut Allah roh, Tuhan Tuhan adalah roh. roh. Iya. Dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Iya, Nah, sekarang Kamu tahu sekarang nggak begini, gitu? sekarang Yesus begini, sekarang. Iya, bro, gantian Yesus, lah. Yesus Gantian. mengacu kepada siapa itu? Itu mengacu pada Keluaran 34 ayat 34. Gantian. Jadi jangan bro. mengandaikan. Gantian dulu. Yesus kan roh, yang dikandung Maria kan Roh Kudus. Nah, sekarang Ya, saya tanya, ya. di mana ayatnya Maria mengandung firman? Di mana ayatnya Yesus adalah Bapa? Bukan di mana. Di Sebentar mana dulu. Yesus adalah Bapa? Oh, gampang saya bisa jawab. Tapi kamu jawab dulu. Gampang saya bisa jawab. Gini, saya tanya di mana Maria mengandung firman? Ayatnya. Tidak ada ayatnya di mana yang mengandung firman. Tidak Dia ada disebut ayatnya. anak Lalu Allah. mengapa you beriman? Anak Allah. Malikil. Di mana ayatnya Yesus adalah Bapa? Itu kan kamu bilang. Oke, Di kamu mana kan coba? sudah tidak bisa jawab. Oke, saya jawab Yesus itu Saya bilang Bapa di nggak ada mana? ayatnya. Oh, bentar Saya dia bilang anak dulu. Allah. Anak Saya Allah. tanya, Paham nggak? Ben Hur, tenang. Kamu pertanyaanmu salah, Malikil. Oh, pertanyaannya Jadi pertanyaan salah. Kan kamu sudah mengimani. salah. Sekarang begini, saya tanya, sebelum Yesus lahir dia siapa? Ayo jawab. Sang Firman. Nah, Sang Firman. Nah, sekarang saya tanya, yang dikandung Maria Firman itu di mana ayatnya?
1 Yohanes 1 ayat 3, 1 Iya, Yohanes yang 1 sampai dikandung 14. Maria, yang dikandung oleh Maria adalah firman di mana ayatnya? Inilah kalian Malikil Nah, suka inilah isolasi kalian. ayat. Nah, ayo. Kamu tidak punya doktrin tota scriptura. Scripture Doktrin pula. interpret scripture. Aduh. Tidak bisa ayat diisolasi. Kamu Ya, harus membaca gini. Alkitab Gini. secara tota scriptura Malikil. Kamu harus melihat semua ayat Alkitab. Jangan kamu isolasi ayat, satu ayat terus kamu Iya. membangun doktrin. Kamu sudah menyimpulkan Yang itu salah membangun besar doktrin, dalam gini. kekristenan. Ben-Hur, gini Orang ya, kamu orang kita bukan polemikus, orang Kristen Malikil tidak mengisolasi ayat per ayat. Dilihat seayat itu seluruhnya dalam konteksnya. Scripture interpret scripture, konteks dekat, konteks jauh, ayat Alkitab yang kurang jelas dijelaskan oleh ayat kitab yang lain, bahasa aslinya bagaimana. Itu kamu mengenaikan ayat itu, makanya kamu terlalu sering berpolemik. Jadi nggak paham cara membaca Alkitab yang benar. Ayat 1 kamu isolasi. Terus pertanyaan yang tidak ada di ini, kamu sudah mengasumsikan bahwa Maria tidak mengandung firman. Karena memang nggak ada ayatnya seperti yang kau tuntut. gantian ya, Ben-Hur, gantian. Saya Itu diam, loh. kamu bicara. Gantian, gini. Kamu kan bertanya, Yesus itu siapa sebelum datang sebagai manusia? Saya bilang roh. Ada ayatnya, ada. Maria, yang dikandung Maria adalah Roh Kudus. Nah, saya tanya balik, kamu mingkem. Ya, sebentar, jangan dipotong. Begini, kamu membuat doktrin tanpa dasar dari Alkitab. Di mana Alkitab berkata bahwa yang dikandung oleh Maria itu firman? Kagak ada. Lalu siapa yang mengajarin yang dikandung Maria itu? Bapak gereja mengajarkan doktrin yang tanpa dasar di Alkitab, itu ajaran siapa? Ajaran setan. Di dalam dunia ini hanya ada dua ajaran, ajaran Tuhan dan ajaran setan. Ajaran Tuhan berbasis Alkitab, ajaran setan di luar Alkitab. Nah, di mana Maria mengandung firman? Gak ada. Maria mengandung Roh Kudus. Lalu kamu mengimani, mendiskreditkan Yesus itu bukan roh, bawa firman. Nah, itulah ajaran setan. Begitu kawan. Jadi kalau mau membangun doktrin, jangan kebablasan. Bangun doktrin dengan dasar ayat Alkitab. Begitu kawan. Udah. Jelas. Nah. Udah. Ya, Yohanes 1 jelas ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 Malikil. Ya. Dikatakan ya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Ya, itu di Yohanes 1 ayat 14 Malikil. Ya. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14 dihubungkan juga dengan Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Ya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, namun dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Makanya di Lukas juga dikatakan Malikil, sebentar saya buka ayatnya ya. Sebentar ya, Malikil sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Sebentar sabar. Kita pakai ayat Alkitab sebentar. Iya, Lukas berapa saya Nah, bantu? kemudian sebelum saya buka ayatnya itu, saya mau ngasih tahu Malikil ya. Yang baru pemahaman yang baru yang tidak mengakui gereja, bapak-bapak gereja, ya, itu berarti mengatakan Yesus tidak mendirikan gereja. Ya. Yesus tidak mengakui gereja sebagai Yesus sebagai kepala gereja. Nah, itu adalah bukan berasal dari ajaran Yesus. Karena gereja belum baru muncul pada tahun 1914 pada saat Yesus Only itu muncul. Ya. Itu gereja 19 abad baru muncul. Oke. Baru kebenaran Alkitab itu baru muncul setelah 19 abad. Itu nggak benar tuh Malikil. Itu bukan ajaran gereja. Gereja muncul pada saat Yesus berkata, "Aku akan mendirikan eklesiaku ya, di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya." Sekarang saya kasih lihatnya. Cara membaca Alkitab yang benar Malikil ini ya. Sebentar ya. Ini Malikil. Bentar. Bahwa di Lukas kan ini
menceritakan Kamu sebut tentang aja ayat kelahiran Alkitab, Yesus. saya bantu buka, bro. Sebentar, Kalau kamu bro. nggak bisa buka, Bro KTF, pindahkan saya di layar besar, biar saya bukakan ayat Alkitab. Kayaknya Ya, dia saya nggak lihat bisa. dulu ayatnya. Iya, kamu sebut aja ayatnya di mana, saya bantu buka. Sebut Ya, aja ini di saya mana. lagi mau nyari ayatnya. Iya, sebut di mana Maria mengandung firman. Saya bantu buka. Oke. Hmm. Pertama, kau lihat semuanya ya. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 sama Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 1 ayat berapa? Gini aja, saya bacakan, kamu tampilin ayatnya, saya bacakan ayatnya. Iya, ini. Tampilin ya. Kamu tampilin Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Bentar, bentar. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Oke. Oleh sebab itu ya Abba, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebentar ya. Sebentar, Nah, Malikil, terus? ya. Yohanes 17 ayat 5 sebentar. Itu padanannya Malikil dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Firman adalah itu firman. bersama-sama dengan Allah. Itu Injil Yohanes yang sama loh. Oke. Artinya sang firman itu adalah Yesus Kristus. Oke. Oke. Sekarang Sudah. kita lihat ya, kita lihat lagi misalnya di mana? Aduh. Udah bro, cukup. Saya sudah nangkap poinnya. Sebentar bro, belum selesai. Yohanes Yohanes berapa? Yohanes 3, sorry. Yohanes melihat kelimuli kalian. Yohanes 3 ayat 19 ya. Yohanes 3 ayat 19. Oke. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, perbuatan mereka jahat. Nah, terus apa hubungannya? Itu siapa? Itu Yesus kan? Aduh. Nah, Oke, hubungannya sudah, cukup. dengan Yohanes 1 ayat 9 firman. Firman Cukup. itulah terang yang sesungguhnya yang menerang datang ke dalam dunia. Oke, Begitu bro. Malikil baca Oke, Alkitab. cukup. Gini kawan. Oke ya. Kamu simak baik-baik ya. Jadi itulah hubungan firman dengan Yesus Kristus. Iya, udah, bro. Udah. Masalahnya ayat Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa yang dikandung. Sebentar, kamu dengar dulu, gantian bicara. Masalahnya ayat Alkitab tidak pernah mengatakan Maria mengandung firman. Itulah yang saya katakan. Sebentar dulu lah kawan. Nih saya ajari kamu membaca Alkitab, ya. Di dalam Lukas 1 ayat 33 sampai 35. Dan ia akan menjadi raja. Ini kata Gabriel. Ia yang dikandung Maria akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mengandung maksudnya, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi ada di dalam ayat Alkitab yang dikandung Maria itu adalah roh. Tapi Roh tidak Kudus sebentar turun, dulu. bukan dikandung. Baca seterusnya. Terus disebut apa? Coba baca seterusnya Malikil. Iya, jangan Lengkap ayatnya. dipotong lah. Ya, jangan potong ayat Alkitab. Coba. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut. Bentar dulu Ben-Hur. Ya, Kok terus, kamu terus. ketakutan? Enggak ketakutan. Kau Itu lahirkan Alkitab. itu akan disebut kudus anak Allah. Udah? Allah. Iya, sebentar dulu Ben-Hur. Oke, Jadi- Ben-Hur. Nah, jadi Ben-Hur tenang dulu. Tidak ada di dalam ayat Alkitab bahwa Maria itu mengandung firman. Jadi dasar doktrin kalian itu bukan dasar doktrin dari Tuhan, bukan pengajaran Tuhan, tetapi dasar doktrin kalian itu adalah pengajaran setan yang dipaksakan. Begitu kawan. Jadi Yesus itu sebelum datang dalam rupa manusia, dia itu roh. Tentang Yohanes 1 ayat 1 itu gampang menjelaskan. Firman itu diucapkan, Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Dan apa yang Tuhan ucapkan kepada Adam dan Hawa itu dia direalisasikan. Nampak, yang merealisasikan siapa? Roh itu yang datang, bukan firman. Firman itu ucapan dari roh itu. Roh itu berbicara, disebut berfirman. Kalau manusia berbicara itu disebut berkata.
Karena firman itu hanya khusus disematkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara disebut berfirman. Kalau manusia berbicara disebut berucap, berkata-kata, begitu kawan. Jadi tidak ada ayat di dalam Alkitab yang dikandung Maria itu adalah firman, kagak ada. Yang dikandung Maria itu adalah roh yang kudus. Begitu. Jadi dasar pemahaman doktrin Tritunggal itu bukan pengajaran Tuhan. Di dalam dunia ini hanya ada dua ajaran. Ajaran Tuhan dan ajaran setan. Nah, kawan-kawan bisa menilai siapa yang mengajari kawan-kawan. Karena dasarnya bukan dari Alkitab. Lanjut. Begitu. Udah. Bukain Yohanes 1 ayat 14. Bro, saya sudah baca, tidak ada Maria mengandung firman di situ. Firman menjadi manusia. Udah. Kamu buktikan yang dikandung Maria itu firman. Makanya Ada baca nggak ayatnya? Alkitab itu, dibaca Alkitab itu Malikil, jangan kamu isolasi ayat. Sekali lagi saya katakan, itu satu. Kedua, Lukas yang kamu bacakan itu tidak mengatakan bahwa Maria mengandung Roh Kudus. Ya, tadi Lukas sudah jelas bahwa Roh Kudus turun ya atasnya. Kemudian melakukan konsepsi ajaib. Di situ disebutkan anak yang akan lahir disebut kudus, Immanuel, anak Allah itu tadi disebut. Jadi Roh Kudus bukan anak Allah. Roh Kudus adalah roh kehidupan, roh Allah. Anak Allah yang lahir menjadi firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus Kristus, Malikil. Anak Allah, the Son of God. Anak Allah disebut 200 kali dalam Alkitab, Malikil. Satu pun ayat yang mengatakan Yesus mengatakan aku adalah Bapa, nggak ada. Itu kamu eksegesis yang liar. Tidak pernah sekalipun Yesus dalam Alkitab disebut sebagai Bapa. Ya. Ada 200 kali Yesus mengatur Bapakku, Bapaknya, Bapamu. Bahkan Yesus disebut anak Bapa. Udah cukup? Ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu sudah tidak bisa membuktikan yang dikandung oleh Maria itu firman. Oke, Ya kan, tapi saya bukan sebentar Malikil. bentar dulu. Kan ini Malikil, kamu berproses. tidak bisa membuktikan. Oke, saya juga bilang kamu tidak pernah bisa membuktikan satu. Yang dikandung itu adalah Roh Kudus, tapi ayat kamu cara membacanya itu tidak sesuai dengan kaidah hermeneutika. Itu satu. Kemudian yang kedua, kamu tidak bisa membuktikan tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Oke, gini. Ya. Kamu kalau minta ayatnya tekstualnya di sini aja, Bro. Kawan, ada, tenang kawanku. Gitu. Matius 1 ayat 20. Nih. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, pintar. Bukan adalah Roh Kudus. Kamu bisa nggak baca beda dari dan adalah. Itulah kesalahannya kalian, Malikil. Lalu yang dikandung itu apa? Pemberi yang menerima beda. Iya, yang dikandung itu apa menurut Itu. kamu? Yang dikandung apa? Sang Firman yang berinkarnasi. Oke, mana ayatnya? Firman yang berinkarnasi. Iya, mana ayatnya? Yang dikandung itu firman, mana ayatnya? Mana Saya ayatnya? kasih tahu Malikil. Kamu bukan Yohanes 1 ayat 14 begitu baca Alkitab. Ben-Hur, kamu mengkoreksi, saya membawakan. Yang dikandung itu Roh Kudus, kamu mengkoreksi bukan Roh Kudus. Kamu mengatakan firman, mana ayatnya? Yang gentle kawan. Yohanes Kalau mau 1 diskusi. ayat 14. Oke, Yohanes 1 ayat 14 dikandung ya, yang dikandung Firman adalah itu firman menjadi ya. manusia. Sebentar Filipi dulu. 2 ayat Tidak Filipi ada. 2. Mana Filipi kandungan? 2. Mana mengandung? Yang dikandung firman. Mana yang dikandung firman? Mana? Dia menjadi manusia, inkarnasi. Bukan kita yang Inkarnasi itu baru berbicara. diterangkan di ayat Matius itu, dia dikandung melalui Maria. Ben-Hur, Dari kita Kejadian bicara 3 ayat apa yang 15. dikandung oleh Maria, Ben-Hur. Kejadian 3 ayat 15 itu sudah menubuatkan Malikil. Kita lagi cari Itu. apa yang dikandung oleh Maria. Itu yang kita cari. Kamu membantai yang dikandung itu bukan Roh Kudus katamu, katanya firman. Nah, sekarang mana yang dikandung Ya Maria memang itu firman? kalau seperti yang kau minta nggak ada Malikil. Lah Kamu udah, baca lalu Toka kenapa kamu Scriptura. bantai ini? Ya. Itu beda. Oh, kok Itu dari beda? Roh Kudus. Ya. Allah itu roh atau bukan? Bukan adalah Roh Kudus. Bentar. Atau Kamu begini aja. Alkitab kamu gimana caranya? Baca aja kamu nggak tahu, Malikil nggak bisa. Ben-Hur, gini. Saya kasih tahu kamu aja bahwa firman itu Udah, roh. Gini. Malikil, kita naik ke Zoom buka-buka data. Saya nggak bisa buka-buka data di sini. Naik ke Zoom kamu modalnya PowerPoint, Bro. Ya memang. Nah, Data iya. dong.
Saya hampir ngantuk kalau nunggu di orang sebelah, baca di PowerPoint. ini kamu baca bawah ini kan semua ayat. Iya. Itulah tapi kelemahan kamu- kalian, Malikil. Gini. Sebentar. Nih, saya Pengakuan iman rasuli saya aja kalian ajari bilang kamu nih. bukan Alkitab. Nih, Padahal setiap ayat di pengakuan Yohanes- iman rasuli itu ada ayat Alkitabnya. Ben Hur, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yesus berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah baca Ben Hur. Perkataan yang Di mana? kukatakan kepadamu adalah Di mana? di Hong Kong ini. Ayatnya di mana? Udah Aku cari nggak sendiri lihat, bro. Malikil. Poinnya di Alkitab ini. Nanti kamu cari sendiri. Jadi tidak ada Maria mengandung firman bro. Itu ajaran setan. Yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Oke? Titik. Oke. Jangan dibantah lagi bro. Itu Jangan kamu terlalu tidak jauh bisa membaca mengeksegese. ayat Alkitab seperti itu, Malikil. Saya jelaskan dari tadi. Ini kamu lihat ya, Malikil, saya tunjukkan ya, Malikil ya. Saya tunjukkan bahwa ya. Sebentar, Apa yang satu kamu mau persatu. tunjukkan bro? Mana yang dikandung Maria itu firman? Mana? Ada nggak? Ya, saya Di tunjukkan kitab Mazmur 107 ayat 20. Oke, yang dikandung Kita Maria ya. Perjanjian lama. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman-Nya orang. itulah yang menyembuhkan. Mazmur 107 ayat 20. Firman-Nya itu menyelamatkan. Mazmur 107 ayat 20. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman menyelamatkan, dan itulah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Iya, Gitu. mana yang dikandung Maria itu firman, Ben Hur? Aduh, kau ini gimana sih, bro? Kalau nggak ada dasarnya, kenapa Yohanes you 1 ayat beriman? 14 dari tadi saya bilang, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 11. Terus kamu saya hubungkan dengan Lukas dan minta Matius. tekstualnya Kamu yang minta ayat yang dikandung. seperti itu nggak? Saya minta dari tadi Yesus adalah Bapa, nggak ada kamu Oh, tunjukkan. oke. Yesus adalah Bapa, saya buka. Mana Oke, Yesus adalah Bapa? oke, saya buka. Oke ya. Gitu. Nah, gini, begini bro cara mengajar, bro. Ya, gini. Mana? Oke, Bagaimana? Yesus adalah Bapa. Oke. 2 Korintus 6 ayat 18. Oke. Yesus berkata, "Dan aku akan menjadi Bapamu." Kamu kebanyakan baca buku Bapak Gereja, jadi tidak tahu isi Alkitab, bro. Kamu kebanyakan ayat berapa, bro? baca. Ayat berapa, nah, cari sendiri kawan. Pokoknya ini di Perjanjian Baru. Ini di Bro, Perjanjian Baru. Saya Kamu udah cari sendiri. katakan tadi bro ya, Nah, Yesus ya, wes. tadi saya udah katakan ya bro. Aduh, udahlah kawan. Itu Beriman bukan- itu bro. Gini. Saya punya trik untuk kamu Sebentar, supaya bro, bisa sebentar, bro. mengenal Sebentar, bro, Yesus. ya. Gini. Bro, Saya gantian dong, punya bro. trik. Sebentar, sedikit. Saya punya trik Gantian dong, bro. supaya kamu bisa mengenal Yesus. Gantian Buang dong, bro. doktrinmu itu ke sungai atau Gantian ke dong. tempat sampah, maka kamu akan mengenal Yesus. Gantian. Serius. Nah, lanjut. Gantian ya. Jadi sekali lagi ya, yang baru berdiri tahun 1914 itu memang tidak punya doktrin, tidak punya tradisi untuk berteologi, tidak punya tradisi untuk bagaimana ilmu hermeneutika di dalam Alkitab. Tidak ada. Memang karena nggak punya doktrin, nggak punya bapak gereja, nggak punya acuan ortodoksi, jadi nggak ada patokan. Nanti sebentar Malikil berkata A, diaminkan. Yang lain berkata B, diaminkan. Nggak ada menjadi acuan. Semua orang mengatakan berdasarkan Alkitab. Semua orang mengatakan mendapat wahyu. Tapi tak satu pun yang bisa dijadikan satu acuan. Nggak punya acuan, nggak punya doktrin, nggak punya teologi sistematika, ya, nggak punya sejarah. Nggak ada. Itu baru muncul 1914. Yang Yesus only. Atau oneness Pentakostal. Sekarang ya, Yesus secara eksplisit disebut sebagai anak lebih dari 200 kali dalam Perjanjian Baru. Tidak pernah sekalipun ia disebut sebagai Bapa. Sebaliknya lebih dari 200 kali Bapa disebut oleh Yesus. Yang secara jelas berbeda dengan Yesus. Ada 50 kali penyajaran antara Bapa dan Yesus dan anak dinyatakan secara eksplisit dalam ayat yang sama.
Ya, Yesus menyebut Bapanya, Yesus menyebut Bapa, Yesus menyebut Bapakku, bahkan Bapamu itu sebanyak 179 kali. Dalam Injil Yohanes 40 kali Yesus disebut sebagai yang diutus oleh Bapa. Ya, jelas fakta, tidak pernah ada ayat Alkitab dikatakan Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Roh Kudus. Ya. Kemudian kita lihat ya, kita selanjutnya saya bacakan ya. Malikil. Tanya barusan kita baca ayat Alkitab apa, Bro? Kamu Sebentar, gimana sih? Malikil, sebentar. Yohanes 13 ayat 31. Yesus adalah anak yang membawa kemuliaan bagi Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Semua orang akan menghormati dia sebagaimana orang menghormati Bapa. Ia datang dalam nama Bapanya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Yohanes 5 ayat 43, 10, 25, 14, 10, 17, 26. Ia tidak mencari apapun selain melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Yohanes 5 ayat 19, 30, 36, Yohanes 6 ayat 33, 40, Yohanes 8 ayat 16 sampai 18. Dan Yesus mendengarkan dan menyampaikan. Udah, itu Sebentar baca bro, PowerPoint jangan potong itu bro, enggak. jangan potong. Saya nggak potong tadi. Mendengar kepada muridnya, Yohanes 15 ayat 15. Yesus mengajarkan ajaran-ajaran Bapanya, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8 dan Yohanes 14. Bapa memberikan murid-muridnya dan menarik mereka kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 37 sampai 65. Yesus berdoa kepada Bapa. Matius 6 ayat 9 sampai Yohanes 17. Yesus berdoa kepada Bapa. Yohanes 17. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 17 ayat 4. Ya. Kemudian Bapa mengasihi anak. Yohanes 3 ayat 35. Yesus disebut anak Bapa. 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3, Yesus disebut anak Bapa. Ya, Yesus Yohanes 14 ayat 28. Yesus berkata ia lebih kecil dari Bapa. Yohanes 5 ayat 19, Yesus sang anak tidak melakukan apapun selain apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapa. Ya, kemudian ya, Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Filipi 2 ayat 11. Segala Aduh, bro. lidah, sebentar Malikil. Ya, Segala lidah mengaku. Ini Sebentar main Malikil. pedang-pedangan ayat, Sebentar. bro. Yesus Bahas Kristus satu adalah ayat aja. Tuhan. Sebentar, jangan dipotong. Bagi Aduh. kemuliaan Allah Kayak Bapa. anak-anak, bro, main pedang-pedangan ayat. Ya, saya nggak bisa tunjukkan masalahnya. Kalau saya tunjukkan, sekarang kamu Iya. bantu saya tunjukkan satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 24. Oke, gini, kamu buktikan di ayat apa saya buka, Yesus bukan Bapa. Yesus berkata, aku bukan Bapa. Mana? Alkitab apa, di kitab apa? Saya bantu buka. Lah ayat-ayat yang saya sebutkan itu tadi, Iya, di mana, bro? dia Katanya membedakan dia dengan Bapa. pindah. Bukan membedakan. Saya tanya di mana di Alkitab Yesus berkata, aku bukan Bapa. Ayo. Itu yang semua saya sebutkan di Iya, situ. di mana? Bro, katanya Itu pindah aja ke semua. layar saya. Jadi kalau Di itu Yesus mana? berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada siapa? Saya tanya. Iya, itu Saya kan tanya Yesus dulu. tidak. Sebentar dulu, Dek. Itu kan Yesus tidak berkata aku bukan Bapa, kan? Tetapi ayat yang mengatakan Yesus mengakui dirinya Bapa ada. Nah, sekarang kamu buktikan terbalik. Ada nggak ayat yang berkata Yesus berkata Itu aku ayat bukan saya Bapa? sudah katakan tadi, Malikil, ada 200 kali ayat Yesus Iya, di mana? membedakan Oh, dirinya oke, dengan oke. Bapa. Sebut satu, Itu satu, cara satu. memahami tata bahasa dan Alkitab, Malikil. Sebut satu di mana? Gitu. Aku bukan Bapa, kata Yesus di mana? Di mana? Itu banyak sekali ayat tadi. Di mana? Satu aja. Kamu satu baca aja. Yohanes 17. Coba baca Yohanes 17. Oke. Baca Pelan-pelan semua dari ya. awal sampai akhir ya. Yohanes 17. Ayat berapa? Mulai dari ayat 1. Loh, iya ayat berapa pasnya? Saya bacain Yesus aja lah berkata, kalau aku gitu. bukan Bapa. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah ini Yesus membedakan dia dengan Bapanya. Iya, Sama tidak seperti ada engkau telah keterangan. memberikan kepadanya kuasa. Ben-Hur, saya Gak tanya. bisa Malikil. Loh, kalau nggak ada, kenapa Alkitab kamu itu tafsir? sesuai perkataanmu. Allah yang benar Nggak siapa? bisa. Allah yang benar siapa? Malikil. Di situ Allah yang dikatakan di ayat sebelumnya ya. Sebentar Malikil. Aduh, Ben-Hur. Dalam nama Bapa, nomor 17 Yohanes 17 ayat Siapa 11. nama Bapa? Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa. Peliharalah Ben-Hur, mereka dalam namamu, Ben-Hur, yaitu Ben-Hur. namamu Udah. yang telah Udah, supaya gantian, mereka menjadi gantian satu dulu, gantian sama dulu. seperti kita. Gantian kita dulu. di situ Malikil itu Gantian dulu. Yesus dan Bapa. Gantian dulu. Beda. Boleh ikut nggak ya?
ngasih saran gitu kan. Minta aja dari kan ayat ya, yes, ya kan? Iya, Kalau Yesus di Yohanes berkata 8 ayat 17, coba di mana, Yohanes Bro? 8 ayat 17, Bro. Oke, Yohanes Yohanes 8 8. ayat 17. Yesus berkata, aku bukan Bapa ya. Yohanes 8 ayat 17. Oke. Begitu Ben Hur, bukan eksegesis kamu yang kau Lah pertontonkan. kamu dari tadi eksegesi. Aduh Ben Hur. Iya. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis kesaksian 2 orang itu adalah sah. Tidak ada. Yang saya ingin Yesus berkata, sebentar. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Gini, bro, Jadi ya. ada berapa pribadi? 2 kan itu? Aduh, itu masih belum. Gini kawan, gini. Itu Saya kasih pernikahan loh antara Bapa sebentar dan dia. sebentar dulu. Saya kasih lihat ya. Yesus berkata, dan aku akan menjadi Bapamu. Yesus mengakui, aku akan menjadi Bapamu. Ya, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Nah, kalian bantah pengakuan Yesus ini salah. Di mana ayatnya Yesus berkata, aku bukan Bapa itu? Karena Yesus mengakui dia Bapa. Paham nggak kalimatnya? Berbahasa Indonesia saja belum lancar, mau coba berapologet mewartakan Yesus. Yohanes 8 tadi ya, 17 Aduh. sampai 18. Gini. Dengar baik-baik. Yesus berkata, ini Yesus berkata, dan aku akan menjadi Bapamu. Nah, sekarang di mana ayatnya Yesus berkata, aku bukan Bapa? Di mana? Buka Bang, Yohanes 8 ayat 17 ini sampai 18. Itu terjadi Yohanes 8? pemisahan loh. Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi yang berbeda itu. Yohanes 8. Aduh, iya Ayat 17, kawan. Ini 18. yang saya tanya, ada nggak Yesus berkata, aku bukan Bapa? Ada nggak? Coba Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke, pelan-pelan ya. Aduh, bahasa Indonesia saja ini Ben Hur. Ini- Malikil. 2 Korintus 6 ayat 18 itu yang berkata firman. Firman ya. Aduh, firman. Iya firman tadi. Lah, itu firman juga. Aduh. Aduh gimana? Itu firman loh. Berarti firman adalah Bapa. Firman Tuhan. Iya firman kan? Demikianlah firman siapa? Firman Tuhan kan? Begini, Siapa begini. Tuhan? Sabar Bang. Iya, Firman siapa berarti Tuhan? Bapa. Kecil. Firman Sabar. adalah Bapa. Sabar. F ini F kecil loh. Ini kita udah dibantu loh. Maksudnya ini tahu nggak apa nih? Ini ada Saya maksud tanya. loh. F. Bukan. Iya. Bro, Tuhan kita siapa? ikuti Sebentar eksegesinya dulu, si Ben Malikil. Hur. Tuhan Eksegesi siapa? si Malikil. Tuhan yang dimaksud ini siapa? Lah firman jangan dipisahkan. Berarti kalau kamu pakai ayat itu mau Demikianlah mengatakan firman Tuhan adalah perkataan Bapa. Ben Hur. Mana Yesus adalah Bapa? Demikianlah perkataan Tuhan. Firman itu perkataan, Ben Hur. Perkataan Tuhan. Mana Yesus? Yesus adalah Bapa mana? Kamu bilang saya tunjuk dari tadi. Iya. Ini F kecil loh. Loh, lalu ini perkataan siapa? Akunya siapa? Akunya siapa? Aku. Mana Yesus? Iya, saya tanya aku siapa? Firman kan di situ ditulis firman Tuhan kan? Saya tanya aku Kamu- siapa? Aku. Jangan kalian karena doktrin jadi buta. Aku siapa? Ayo, aku siapa? Ben Hur. Ini Ben Hur atau siapa ini? Coba terus Bang. Aduh. Dan aku, ini siapa aku? Ben Hur. Ini Ben Hur atau si KTF ini? Oke lah, lanjut. Saya tanya, Allah aku siapa berfirman, ini? Allah itu Saya tanya, aku ini siapa? Ben Hur atau siapa? Atau si Edo? itu Allah. Iya, dan aku akan menjadi bapamu. Allah, Aku. firman Allah. Ini Itu kan Bapa. perjanjian baru. Jadi yang berkata siapa? Allah. Itu Theos. Theos setiap kali Paulus menulis tentang Theos, kamu jangan putar-putar, jangan nipu-nipu Pak Elikil. Theos itu selalu menuju kepada Bapa. Jadi kamu sampai sekarang kamu tuh menipu ayat Alkitab, tidak bisa membuktikan. Theos itu only. Kata Yesus, Theos itu only. Pak Elikil, Ben Hur. tidak ada kata itu Allah yang berfirman. Aduh, parah. Tidak Ini ada karena tuh. doktrin. Mana Yesus coba Karena dia? doktrin rela jadi begini kalian ya. Aduh. Malikil, menyedihkan. Malikil, 2 Korintus 6 itu, satu pasal itu coba ketik nama Yesus, ada nggak? Apa? Ada Ya kan nggak? ini 2 Korintus. Ada nggak? 2 Korintus Ya kan 6. Yesus yang berbicara. Memang Itu siapa yang berbicara? Allah. Allah. Oh, Yesus bukan Allah. Yesus Mulai bukan dari Allah. dari ayat 1 sampai terakhir Oke. yang kamu tunjukkan itu Jadi kata-kata Yesus bukan Allah. itu Allah. Jadi Yesus bukan Allah. begitu? Bapa. Itu Bapa. Oh, berarti Sang ada Bapa. anak, ada Allah anak begitu. Iya. Oh, ada 2 alamu.
Tidak, satu. Kamu yang bilang dua. Jadi gitu Malikil. Memang doktrin membuat Malikil. orang. Aduh. Memang kamu nggak punya doktrin Malikil. Akuin, kamu nggak punya doktrin. Jadi Firman kalian Tuhan. tidak bisa memahami Alkitab dengan benar Malikil. Ini bukan Allah, ini firman Itu Tuhan ini. Allah. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Malikil. Dari lihat konteksnya mulai dari ayat 1. Ini firman siapa? Firman siapa? Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku Ini firman akan siapa? mendengarkan Ini engkau. tertulis Allah atau Tuhan? Benur. Ini Allah atau Tuhan? Baca. Coba kamu baca. Firman Ben-Hur atau firman apa ini? Firman Ben-Hur atau apa ini? Dan aku tadi kan Allah. Iya, dan aku Iya. akan menjadikan dia yang berkata Dan kan. aku akan menjadi Bapa. Itu dihitung itu Nah, Bapa. oke, si aku ini siapa? Tuhan kan? Bapa. Tuhan di sini. Iya, Di sini Bapa tertulis. Allah. Oh, Bapa, jadi Allah Bapa. jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Allah Bapa. Iya, Tuhan Bapa, Gitu. Tuhan Anak begitu. Iya kan, Bapa adalah Allah. Iya, Anak jadi adalah ini- Allah. Roh Kudus adalah Allah. Betul. Jadi ini perkataan Tuhan Bapa, begitu maksudmu? Tidak ada tuh Allah Bapa. Loh, ini perkataan Tuhan mana? Tuhan Anak atau Tuhan Bapa? Allah. Sudah dibilang Allah. Jangan Ini kamu baca paksa. apa? Kamu bisa baca Gitu nggak? Ini loh. baca apa? Baca Allah atau Tuhan ini? Kamu Atau baca Ben-Hur? lah, kamu baca ayat ini Malikil. Saya Malikil baca ayat tanya, sebelumnya. ini bacanya apa? T-U-H-A-N, ini baca apa? Allah. Susah. T-U-H-A-N, baca Allah. Begitu. Ini firman siapa? Baca dari ayat sebelumnya Malikil, di situ Nah, ini berbicara kan tentang jelas. Allah. Dan aku akan menjadi Kamu baca. akunya. Akunya ini siapa? Tuhan kan? Aku ini adalah Tuhan kan? Benar kan? Allah. Loh, mana Allahnya? Mana Allahnya? Mana Nah, kamu tertulis? baca dari konteks di atasnya Malikil. Oke, ke di atas nih. Sebab itu ayat 17 ya. Ayat Sebab 1, itu coba ayat dari ayat 1, 6 ayat 1. ayat 17 saja. Sebab Ayat itu keluarlah 1, kamu jangan dari ngomong antara minta mereka satu itu. dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Allah. Atau firman apa ini? Baca. Baca Ben-Hur. Firman apa? Ben-Hur. Firman apa ini? Firman apa ini? Allah atau Tuhan? T-U-H-N, baca Allah. Malikil, jadi di situ Malikil saya kasih tahu Udahlah. ya. Jadi Malikil capek, itu bro. berbicara tentang Udah, nubuatan saya izin Samuel. bro. Nantilah gini Ben-Hur, kumpulin yang mumpuni kalian di dalam tritung-tritung ini. Malikil, jadi- saya mau debat. Yang mumpuni ya. Jangan Malikil, yang KW-KW bro. kamu baca, Biar coba saya kamu nggak buka ayat buang-buang itu waktu. Malikil. Kamu Oke buka ya. ayat tadi. Ayat Izin ya bro KTF ya. Tunggu dulu. Aduh, Oke. Malikil buka ayat 18 Gini, nanti kalau ada Tunggu yang dulu, tritung sebentar, mumpuni, Malikil. Coba tritung buka yang ayat mumpuni, tadi. kabari saya. Saya mau mendebat Ayat tritung 18, yang mumpuni. Malikil. Oke ya. Buka. Thank you. Aduh, Malikil buka dulu ayat itu. Tuh, ada aja. Aku nggak bisa. Follow gua dong, biar gua bisa buka ini kamera ini. Iya. Coba dibuka bro, buka ayatannya. Bisa nggak bro? Nggak mau dia kalau kecil. Ayat 18. Jadi di ayat 18 itu berbicara tentang nubuatan ya di 2 Samuel 7 ayat 14. Ya, ini ada 45 dalil loh antara perbedaan Bapa dan Yesus itu. 17 Yohanes 17 ayat 3. Dia mau tipu kita tadi di ayat itu. Dia bilang Yesus adalah Bapa. Ya, Di- kisah para rasul 3. 45 dalil saya bisa kasih loh. Yesus dan Bapa itu berbeda loh. Bro, lu bisa open cam nggak? Bisa. Coba tolong bro. 2 Korintus 6 tadi. 2 Korintus. 6 ayat 18. Bentar dulu ya. Teman-teman, aku nggak di depan ini loh, nggak di depan laptop. Teman-teman yang ada peralatan support laptop ada nggak ya? Aku pakai ini aja ya, aku di luar. Bisa sih, cuma kameraku nggak bersih, Bre. Adakah teman-teman nih yang di bawah yang bisa bantu laptop kayak punya si Malikil? Jadi begini aja deh, kalau kita baca 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakmu. Nah, dan ini kan, kalau kita lihat ya, klik di situ, ada petunjuk G, itu merujuk kepada 2 Samuel 7 ayat 14. Bro, itu nubuatan kepada Sang Mesias, 2 Samuel 7. Aku akan di sini Bapa berkata, ya. Aku akan menjadi bapamu dan ia akan menjadi anakku. Ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dan seterusnya. Jadi ini nubuatan yang diberikan kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi seorang raja.
Dan yang berkata di situ adalah Bapa. Anakku itu adalah Sang Mesias. Gitu. Jadi begini loh, kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti banyak kali yang dihapus ayat ini nanti nih. Oh, banyak, Bro. Ada 200 Yang dia kali 200 kali pengucapan itu akan terhapus sama dia. semua. Yang Bapa, Allah itu Bapakku. tidak mati dan tidak tampak. Itu di 1 Timotius 6 ayat 16. Sementara Yesus tampak. Itulah perbedaan Bapa dan anak. Iya. 1 Dan tadi Timotius dia 6 bilang ayat Bapa 16, mati kan? 24. Padahal Bapa Iya, adalah terang yang tak terhampiri. kiri.